Halo, nice day. Ketemu lagi dengan Bu Wahyu di bahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 3, subtema 1 dan 2. Kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai teks penjelasan atau teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan fakta atau peristiwa faktual. Contohnya seperti penemuan-penemuan, karya ilmiah, ensiklopedia, semua itu bersifat keilmuan. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memiliki struktur teks yang terdiri dari pernyataan umum yang merupakan gambaran awal yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang B, deret penjelas. Nah, disinilah pusat informasi yang kita dapatkan dari teks eksplanasi. Di dalam deret penjelas ini merupakan inti penjelas apa yang akan disampaikan. Yang C, interpretasi, merupakan kesimpulan dari penulis yang bersifat opsional, yang berarti boleh ada ya atau boleh juga tidak ada. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, yaitu bersifat keilmuan. Ya, tadi sudah Bu Wahyu singgung di depan bahwa teks eksplanasi itu bersifat keilmuan. Dilanjut lagi dengan bagian-bagian teks eksplanasi atau struktur eksplanasi. Apa ya struktur eksplanasi? Yang pertama, itu bagian pembukaan. Berisi pernyataan umum, yaitu pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya, dan lain sebagainya. Jadi, pernyataan umum ini berisi pernyataan suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Lalu yang B, bersifat ringkas, menarik, dan jelas, sehingga mampu membangkitkan minat pembaca. Yang kedua, yaitu bagian isi atau deret penjelasan. Nah, di bagian isi inilah berisi detail penjelasan sebuah proses itu tadi. Lalu yang B, sangat efektif menjawab pertanyaan bagaimana yang jawabannya berupa pernyataan. Ya, jadi Bu Wahyu ulang, di bagian isi atau deret penjelasan ini kalian mendapat jawaban ya tentang sebuah pernyataan dari pertanyaan bagaimana. Jadi menjelaskan sebuah proses. Yang ketiga, bagian penutup
atau interpretasi. Nah, di bagian depan tadi sebelum kita bahas bagian-bagian teks eksplanasi, sudah Bu Wahyu ungkapkan bahwa bagian penutup atau bagian interpretasi ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi sifatnya opsional. Nah, apa sih bagian penutup atau interpretasi itu? Ya, betul. Berisi tentang kesimpulan, ya, pendapat singkat penulis tentang topik tersebut. Nah, bahas selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang satu yaitu fokus pada hal umum, ya. Jadi tidak bersifat subjektif. Ini harus bersifat umum, objektif. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah. Biasanya berkaitan dengan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu atau kausa, ya, di mana menyatakan proses berarti ada konjungsi waktu atau prosesnya terjadi sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Nah, di sini Bu Wahyu bisa memberikan beberapa catatan, ya, bahwa yang pertama, informasi penting dalam teks eksplanasi terdapat pada bagian isi atau penjelasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, untuk memperoleh informasi penting, kalian harus membaca teks ringan dengan seksama. Maaf, Bu Wahyu ulang lagi. Untuk memperoleh informasi penting, kalian harus membaca teks dengan seksama, cermat, dan berulang-ulang. Lalu, carilah kosakata atau kata-kata yang belum kalian pahami maknanya, ya. Lalu bisa kalian cari informasinya. Selanjutnya, yang kedua adalah pada teks eksplanasi selalu menggunakan kalimat efektif. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Salah satu ciri kalimat efektif adalah hemat, yaitu bisa Bu Wahyu contohkan, tidak menulis kata-kata yang bermakna sama. Contohnya, mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, di situ ada pengulangan kata yang maknanya sama, yaitu demi dan untuk. Jadi, kalian cukup menulisnya dengan mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga atau mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, sudah jelas ya anak-anak untuk subtema 1 dan 2 ini. Baik, Bu Wahyu bantu lagi dengan membuat kesimpulan. Yang pertama, teks eksplanasi adalah merupakan teks ilmiah yang mengungkapkan fakta terjadinya peristiwa atau fenomena. Kesimpulan kedua bahwa
Informasi penting pada teks eksplanasi terdapat pada bagian isi atau penjelasan. Sedangkan yang ketiga, pemakaian kalimat efektif sangat diperlukan pada teks eksplanasi. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak penjelasan dari Bu Wahyu. Semoga kalian paham dan tetap semangat selalu mengerjakan aktivitas di buku LKS tema 3, subtema 1 dan 2. Jangan lupa kalian harus belajar dengan giat dan selalu happy. Oke deh, selanjutnya kita ketemu di meeting kelas ya untuk membahas materi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Nice day.